Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tinda, jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi, hari ini kita membahas tentang tema menggapai luasnya rahmat Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah ini buat jamaah Islami Tinda yang di rumah ya, sebelum kita mendengarkan kembali tausiah dari guru-guru kita, saya akan mengajak jamaah untuk melihat video tayangan terlebih dahulu tentang detik-detik anggota Basarnas tewas jatuh dari tower. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini dia tayangannya. Kejadian itu diungkap oleh Kepala Basarnas RI Marsdia TNI Kusworo saat menggelar rapat kerja bersama Komisi 5 DPR RI di Senayan, Jakarta pada Kamis 14 Maret. Kusworo mengatakan korban sempat menerima bujukan Tri agar tidak melakukan percobaan bunuh diri. Namun, Tri mendapat perlawanan dari TY saat berada di ketinggian 15 meter. Saat itu Tri pun didorong yang membuat keduanya harus terjatuh. Selesai terjatuh, Tri langsung dilarikan ke rumah sakit Yuwari, namun sayangnya nyawanya tidak lagi tertolong. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini ya, kalau kita lihat banyak orang yang sebagai hamba Allah ini gampang sekali menyerah dan gampang sekali berputus asa. Dan inilah kadang kita ini sebagai manusia ini kalau dikasih cobaan ini nggak semuanya orang bisa menjalankan cobaan itu gitu. Padahal sebenarnya Allah itu ngasih cobaan kepada kita semua ini kan sesuai dengan apa yang kita mampu sebenarnya. Kadar kesanggupan. Iya, kadar kesanggupan. Tapi kenapa kita dilarang berputus asa dari rahmatnya Allah nih Ustaz Syam? Mohon penjelasannya Fadl. Baik, saudara menantabai guru Habib Muhammad, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Yusuf ayat 87. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang berputus asa dari rahmat Allah. Di ayat yang lain disebutkan la taqnatu mir rahmatillah. Di ayat ini kisah tentang Nabi Yakub alaihissalam kepada Nabi Yusuf dan juga kepada anak-anaknya agar tidak berputus asa. Kenapa seseorang dilarang untuk berputus asa dari rahmat Allah? Karena rahmat Allah begitu luas. Itu yang pertama. Dan Allah Subhanahu wa taala berhak untuk memberikan rahmatnya kepada siapapun hambanya. Kita pernah mendengar seorang yang telah banyak melakukan kesalahan di atas muka bumi ini. Bahkan dalam riwayat disebut telah membunuh 99 orang. Dia datang untuk bertobat namun ternyata taubatnya ditolak. Dia membunuh lagi tambah lagi 1 orang, berarti 100 orang yang dibunuhnya. Akan tetapi dia tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam riwayat disebutkan ditetapkan sebagai orang yang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena tidak putus asanya mencari daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa seseorang dilarang untuk berputus asa dari rahmat Allah? Karena Nabi juga mengingatkan kepada kita semua bahwasanya jangan sampai ada di antara kalian yang berangan-angan untuk mati. Jangan sampai ada di antara kalian untuk berangan-angan ingin cepat mati. Jangan sampai di antara kalian ada yang berangan-angan untuk segera dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya larangan Nabi ini mengingatkan kepada kita bahwa hidup di dunia ini adalah rahmat dan juga anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman hidupnya akan menambahkan kebaikan-kebaikan padanya. Bagi orang yang beriman hidupnya akan menambahkan pundi-pundi pahala baginya. Maka yang ketiga disebutkan janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah disebabkan karena apa? Karena sebesar apapun ujian yang kau dapatkan itu berbanding lurus dengan pahala yang akan didapatkan jikalau mampu bersabar. Maka perintah dalam Al-Quran, perintah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seseorang untuk bersabar,
memerintahkan seluruh hambanya untuk bersabar dan itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang putus asa dari rahmat Allah termasuk orang yang tidak mau bersabar. Kalau dia tidak mau bersabar berarti dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah thumma ilaina turja'un. Mereka semua yang hidup di atas muka bumi ini wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Mereka semua akan mati, akan tetapi mereka pasti diuji dengan sesuatu yang dia senangi ataupun sesuatu yang dia tidak senangi. Maka orang yang berputus asa dari rahmat Allah tidak yakin dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian baginya. Memang tidak semua manusia ujiannya sama. Ada yang diuji dengan sakitnya tapi ternyata kesehatan itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diuji dengan kesulitan ekonominya tapi diluaskan ekonomi juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak mau menggapai rahmat Allah ataupun putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sudah termasuk orang yang berdosa karena dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berpikir untuk bunuh diri. Jangan sampai berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Kenapa? Karena itu adalah dosa besar. Dosa besar dan tiket langsung VIP masuk neraka. Subhanallah. Lalu di sana nanti di akhirat dia berharap rahmat Allah, ya Allah. Aduh, gak bisa lah. Ya, makasih banyak Ustaz atas penjelasannya. Jazakallah khairan kasiran. Nah sekarang nih waktunya buat jamaah Islam itu Indah yang ada di rumah yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Kita coba bacakan dan dijawab sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama dari @eldo876. Waduh. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mau bertanya ke Ustadz Maulana. Woi, boleh. Ya, siap. Wajar gak sih kalau kita menginginkan rahmat Allah, terus seperti apa sifat orang yang mengharapkan rahmat Allah? Oh, ini sifatnya orang yang mengharapkan rahmatnya Allah. Ya silakan penjelasannya guru kita. Izin Habib dan Ustaz Sams. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Rahmat itu apa sih? Ada rahmat? Ada. Kameramen kita rahmat. Kita. Rahmat kamera 3. Rahmat itu artinya kasih sayang. Kasih sayang. Padahal rahmat ada di kamera sana. Rahmat itu kasih sayang Allah. Nah, bagaimana sih sifatnya orang yang mendapatkan rahmat Allah? Saya tidak usah terlalu panjang lebar, satu demi satu kita bahas. Rahmat Allah, kasih sayang Allah akan berada kepada orang yang berbuat baik. Berbuat baik. Ketika orang berbuat baik, di saat itulah mendapatkan rahmat Allah. Orang yang berusaha berbuat baik, makanya di bulan Ramadan ini dapat rahmat. Kenapa? Banyak orang berbuat baik dan berusaha jadi baik. Apalagi yang berikutnya yang mendapatkan rahmat Allah itu adalah orang-orang yang mencari petunjuk Allah. Mencari petunjuk, datang ke majelis, mencari ilmu, datang ke nonton Islam itu Indah, itu dapat rahmat. Kenapa? Karena berusaha mencari petunjuk dari Allah. Berusaha untuk mencari jalan, berusaha untuk berbuat baik. Ketika orang berusaha untuk mendapatkan hidayah, Allah kasih hidayah. Ketika orang berusaha mencari ilmu, akan Allah kasih. Semua orang-orang yang mencari rahmat kasih sayang Allah, yakin dapat rahmat Allah. Maka mohon izin kepada semuanya, Masya Allah Tabarakallah, berusahalah untuk mencari rahmat Allah sehingga kita mendapatkan. Mana rahmat sini, rahmat sini, jangan, mat. Sini, dia mat. gak bisa sini. tinggalin kameranya. Bisa sini sebentar. Rahmat, sini mat. Sini Rahmat, nah coba kasih suruh maju. Ini kreatif kita Mia, suruh maju Rahmat sini. Saya tarik bentar Rahmat ini sebentar nih. Rahmat. Nah ini orang belum yang mencari rahmat nih. Ayo sini cepetan. Jangan ayo. Jangan, ayo sini. Jadi buat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nama itu merupakan kemuliaan juga. Ya Allah dia nggak mau naik lagi. Mau. Ini bagi orang yang mau mencari rahmat nih. Gimana rasanya diberi nama oleh rahmat oleh Allah oleh orang tua dengan rahmat. Bersyukur.
Nah ini yang mau mencari Rahmat nih, Rahmat kebetulan jomblo. Udah makasih banyak itu aja, boleh balik lagi. Jadi tujuannya panggil Rahmat ke sini Biar dia dapat supaya jodoh. Iya, tapi saya kan sama Bapak. Iya makasih banyak Bapak penjelasannya. Ya Allah jazakallahu khairan katsiran. Nah kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya nih ya. Oke, pertanyaan yang berikutnya dari Instagram dari @kholijahmawar_. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya ke Habib Muhammad, aku langsung ke intinya aja ya. Oh boleh. Apakah ada amalan atau doa yang jika diamalkan, maka kita akan mendapatkan rahmatnya Allah? Bib nih mau izin penjelasannya Bib. Silakan Bib, fadal Bib. Rahmat Allah ini luas, tapi gara-gara rahmat kameramen durasi saya habis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan artinya orang itu ciri-ciri artinya untuk apa tadi pertanyaannya Mas Fadli? Mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amalannya Bib biar Baik. mendapatkan. Amalannya Allah katakan rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tunaz zakata walladzina hum biayatina yu'minun walladzina yattabi'unar rasulan nabiyal ummi. Artinya Masya Allah, Allah itu kasih amalan langsung. Kita pengen dapat rahmat Allah. Kata Allah, rahmatku wasi'at kullasyai. Rahmat Allah ini artinya menyeluruh, ditebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yattagun. Buat siapa ini rahmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wabil khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang mau mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagi siapa lagi? Bagi orang yang mau mengeluarkan zakat. Zakat yattagun, oh kalau sholat bagaimana? Sholat termasuk yang yattagun. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk dia rajin sholatnya. Kemudian yang kedua apa? Orang-orang yang mau mengeluarkan zakat. Kemudian apalagi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang beriman dengan semua, patuh tunduk dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lainnya apalagi? Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina yattabi'unar rasulan nabiyyal ummi. Ini intinya. Mereka yang mau mencontoh, mereka yang mau mengikuti. Mencontoh siapa? Mengikuti siapa? Mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang seperti ini mereka mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kita mau mencontoh siapa lagi? Ayo, sadarlah kita, apalagi ini bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang hebat, mulailah dari diri kita, keluarga kita untuk selalu mengikuti jalannya Nabi. Kenapa? Karena jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti jalan-jalan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalannya Nabi orang-orang yang mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah. Jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan buat kita selalu beriman, patuh, tunduk dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melakukan itu semua, hadirin dan hadirat semuanya yang nonton semuanya, kita dituangkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dituangkan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kalimat yang mengatakan fal khair kulluhu fil ittiba wasyarr kulluhu fil ibtida. Makanya ada kalimat yang mengatakan pongkol kesuksesan orang itu dunia dan akhirat, mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala ittiba. Apa itu ittiba? Mengikuti Sayyidina Muhammad, mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ibtida, siapa mereka yang jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Mereka yang jauh daripada jalannya Nabi, mereka yang tidak mau mencontoh daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka jauh
jauh daripada rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Masya Allah. taala. Jadi intinya cuma sebenarnya tadi ya buat jawabannya adalah bicara tentang ingin mendapatkan rahmatnya Allah adalah dengan menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya dan mengikuti sunnah Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya Bib ya. Ini Ada Masya juga Allah. malah yang lebih berbahaya mengatasnamakan agama, Nauzubillah. tapi dia nggak dapat rahmat. Nauzubillah summa Untuk nauzubillah. menyakiti perhatian orang. Nauzubillah summa nauzubillah. Makasih banyak Habib, jazakallah khair atas ilmunya. Nah kita lanjut lagi ya. Tadi adalah salah satu amalannya juga adalah berbuat baik kepada orang lain. Nah ini ada info nih dari Ustadz Maulana Ada. nih. Nih, mumpung bulan Ramadan apalagi ada nih luar biasa peluang kita dapat Apa rahmat tuh, Allah Ustaz? untuk tingkatkan kepedulian. Makanya CT Arsa Foundation terus berupaya memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan pendidikan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut serta berkontribusi meringankan beban mereka, maka silakan melalui 2 cara. Apa tuh caranya? Melalui doa dan sedekah yang terbaik. Masya Allah. Ada caranya nih. Oh, tinggal di scan aja ya, Chris CT Arsa Di-scan. Foundation di bawah ini nih. Tuh, ini Masya Allah, di Insya bawahnya Allah. Ustadz Syam. Nah, itu dia Ustadz Syam, makasih banyak. Tuh jamaah ya, kalau kita melakukan kebaikan dengan cara donasi atau mungkin kita pengen bersedekah, caranya sekarang dipermudah. Pokoknya buat yang di rumah, mau dimanapun bisa melakukan sedekah. Apalagi ini kan luar biasanya karena langsung pada intinya. Betul. Memutus mata rantai kemiskinan dengan apa? Pendidikan. Oke, nanti kita lanjut Dan lagi ya. kesehatan. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, kita akan terus mencari cara bagaimana caranya kita bisa mendapatkan rahmatnya Allah. Jangan pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.